Halo Sobat Mania, selamat datang dan salam jumpa kembali di channel saya. Channel yang membahas tentang settingan, perawatan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia. Oke teman-teman, di video pembahasan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang fenomena penunjukan murai yang pada saat digantangkan terpantau selalu menggesekkan paruhnya di tangkringan, yang menyebabkan murai kerja ada jeda dan menjadi kurang maksimal. Lalu seperti apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Dan tentu saja teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Murai Mania, sebagai perawat atau pemilik murai, tentunya kita pasti akan memberikan pola rawatan settingan yang terbaik untuk murai yang kita sayangi, dengan harapan murai dapat bisa kerja dengan maksimal tanpa ada kendala pada saat kita gantangkan. Tetapi kenyataannya setelah kita sudah memberikan pola settingan yang terbaik untuk murainya yang menurut kita sudah pas dengan kebutuhannya, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Murai belum kerja dengan maksimal dan di sela-sela permainannya, murai masih menunjukkan kekurangannya atau kelemahannya. Murai selalu terpantau sering menggesek-gesekkan paruhnya di tangkringan saat dilombakan, seperti yang akan saya bahas di video pembahasan kali ini. Mungkin di pembahasan sebelumnya saya pernah membahas dan memberikan cara tentang penyebab utama dari masalah yang ditunjukkan murai saat di rumah maupun saat digantangkan, yaitu dengan memadukan antara evaluasi rawatan dan pengkondisian serta eksekusi lombanya sesuai dengan tipe dasar dan kebutuhan masing-masing yang disesuaikan lagi dengan karakternya. Dengan itu, pasti kita akan lebih mudah menemukan penyebab serta lebih mudah dalam menentukan solusinya. Seperti murai dengan penunjukan sering menggesekkan paruhnya ini jelas adalah penyebab utamanya adalah sebenarnya murai pada saat digantangkan ini wajar menurut saya. Tetapi ketika saat murai sudah mau kerja ngotot dan materi yang dibawakannya juga bervariasi atau gonta-ganti dengan durasi kerja yang juga dapat, tetapi menggesekkan paruhnya sekali aja, dimana untuk mengusap lendir yang dikeluarkan murai pada saat buka paruh itu wajar-wajar saja. Tetapi lain lagi hasilnya dengan murai yang pada saat kita gantangkan selalu menggesek-gesekkan paruhnya, dan seolah itu tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Dan biasanya juga ada penunjukan lain yang akan diperlihatkan murainya dan merasa tidak nyaman pada saat kita gantangkan. Penyebab utama murai yang sering menggesekkan paruhnya ini menurut pengamatan saya itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, murai kurang emosi, dan yang kedua adalah karena murai over emosi. Yang pertama, murai kurang emosi. Mengapa demikian? Teman-teman nanti bisa lihat dan perhatikan pada saat murai digantang. Main masih dengan dominan birahinya, di mana suara yang dikeluarkannya juga cenderung tipis atau pelan, tidak lantang. Dan pada saat digantangkan, masih walaupun berbunyi keras, tapi hanya dominan ngukluk atau gelondongan saja, di mana sesekali murai terpantau sambil menggesek-gesekkan paruhnya di tangkringan, yang artinya masih belum dapat emosinya. Kerja masih dengan birahi, bukan dengan emosinya. Dan penunjukan seperti ini teman-teman juga bisa lihat pada saat di rumah, yang dimana teman-teman bisa buktikan pada saat di rumah ketika murai kita jemur awal. Murai pada saat dijemur belum mendapatkan suhu tubuh yang panas yang dibutuhkan, maka murai terpantau saat dijemur akan menunjukkan seperti menggesek-gesekkan paruhnya, dan penunjukan yang lain
seperti murai geribik-geribik atau sambil mengibas-ngibaskan bulunya. Dan tanda seperti itu, murai ingin segera menghangatkan tubuhnya untuk mendapatkan panas yang dibutuhkannya. Tetapi jika murai sudah mendapatkan panas yang dibutuhkannya, maka terpantau atau sudah on, maka terpantau pada saat kita jemur, maka penunjukan murai seperti menggesek-gesekkan paruhnya atau geribik-geribik lagi tidak akan muncul lagi. Akan tetapi, penunjukan gesek-gesek paruh akan muncul lagi jika murai tersebut sudah over penjemuran atau kepanasan. Dan untuk solusi murai yang kurang emosi seperti ini, jelas yang dikejar adalah perawatan untuk mengejar emosinya pada saat rawatan harian maupun pada saat dieksekusi lombanya. Karena saya yakin letak kesalahan ada di antara rawatan di antara keduanya itu, di harian maupun pada saat eksekusi lombanya. Misalkan seperti ini, murai yang hariannya tadinya masih banyak pemandian, selanjutnya bisa dikurangi atau pangkas porsi mandinya dan bisa diterapkan dengan mandi maksimal seminggu 1 atau 2 kali saja, atau tanpa mandi jika perlu, jika murai terpantau harian belum dapat emosinya. Dan untuk penjemuran bisa ditambah untuk jadwal dan porsinya. Sedangkan untuk IF cukup berikan jangkrik saja, maksimal 3 pagi 3 sore, dan harian bisa dipulkrodong di tempat yang nyaman agar si murai dapat beristirahat. Dan selanjutnya untuk eksekusi lombanya, misalkan sebelumnya murai sudah dimandikan, maka untuk selanjutnya pada hari H bisa dicoba murai tanpa mandi atau minimal H-2 terakhir dimandikan, dan bisa diberikan 2 ekor jangkrik 1 sesi sebelum digantangkan. Dan apabila murai terlihat saat itu belum on, bisa diberikan penambahan ulat hongkong sebanyak 3-5 ekor. Dikondisikan lagi dengan faktor cuaca ya teman-teman. Dan yang kedua adalah dikarenakan murai over emosi. Dan ciri-cirinya adalah murai yang pada saat kita gantangkan terbantau materi yang dikeluarkan hanya monoton, tidak variasi, terkesan hanya patah-patah saja atau berupa besetan saja. Atau dengan kata lain, materinya hanya muter seperti itu aja, satu jalur, dan terpantau sambil menggesek-gesekkan paruhnya di tangkringan. Dan respon menggesek-gesekkan paruhnya di tangkringan ini adalah bahwa menunjukkan si murai ini sedang mengalami over emosi atau dalam kondisi yang kurang birahinya. Dan penunjukan lainnya bisa ditunjukkan juga dengan murai mainnya tidak tenang atau terlihat gelisah, dan penunjukan seperti itu bisa kita jumpai juga pada saat hariannya ketika si murai kita jemur. Dan apabila si murai sudah terlihat kepanasan saat dijemur, yaitu dengan penunjukan gelisah, lihat kepanasan saat dijemur, yaitu dengan penunjukan gelisah sambil juga menggesek-gesekkan paruhnya di tangkringan. Tanda si murai sudah mendapatkan suhu panasnya saat penjemuran. Jadi gambaran ini nantinya akan memudahkan kita saat ada penunjukan seperti itu, dan kita bisa langsung memvonis penyebab utamanya. Dan solusi untuk permasalahan seperti ini jelas yang dikejar adalah untuk menaikkan birahinya dan meredam emosinya. Dan juga untuk eksekusi lombanya jelas pada saat rawatan harian, jika pada rawatan sebelumnya si murai mendapatkan penjemuran yang over, serta pemandian yang kurang, dan pengumbaran yang juga over, maka teman-teman untuk rawatan selanjutnya murai bisa diberikan pemandian yang lebih sering. Porsi mandinya bisa ditambah, bisa 2 hari sekali atau setiap hari. Dan untuk penjemurannya bisa dikurangi dari durasinya atau jika perlu tanpa jemur dulu. Dan untuk pemberian pengumbarannya bisa dihilangkan dulu. Dan untuk IF-nya, teman-teman bisa berikan jangkrik pagi 5, sore 5, dan juga bisa ditambahkan dengan pemberian krotok seminggu 2 kali atau setelah dijemur. Untuk selain jadwal perawatan, murai untuk harian siang bisa diablak di ruangan yang sejuk dan nyaman, dan malam baru dikerodong.
Dan untuk eksekusi lombanya bisa dilakukan perubahan mandinya. Bisa dibuat di lokasi lomba jika lombanya jauh, atau teman-teman bisa mandikan di rumah, mepet sebelum digantangkan jika lombanya dekat. Dan setelah mandi bisa diaplikasikan dengan pemberian kroto. Dan untuk takaran sesuaikan saja dengan kondisi murainya saat itu. Jadi inti dari semua perubahan pola rawatan ini diharapkan murai dapat main lebih tenang, materi juga bisa mengalir, dan durasi kerja bisa maksimal. Dan murai juga tidak terpantau lagi suka atau sering menggesek-gesekkan paruhnya lagi di tangkringan pada saat di lomba. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pembahasan saya kali ini. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam murai mania.